Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan ekonomi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, materi ini tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi apa sih itu perkembangan ekonomi? Jadi, pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Nah, sedangkan menurut Sadono Sukirno tahun 2011 menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi ini tidak dapat dilepas dari pertumbuhan ekonomi. Jadi apa sih hubungannya? Pembangunan ekonomi ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi ini memperlancar proses pembangunan ekonomi. Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah pertumbuhan ekonomi ini keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Nah, sedangkan dalam pembangunan ekonomi ini lebih bersifat kualitatif. Jadi bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian, misalnya seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial, dan teknik. Nah, lebih lengkapnya kalian bisa baca di tabel berikut ini. Lalu bagaimana sih suatu negara dapat dikatakan berhasil mencapai pembangunan ekonomi? Nah, indikatornya adalah seperti ini. Pertama adalah terjadinya peningkatan pendapatan nasional. Lalu ada kedua yaitu terjadinya peningkatan produk nasional bruto. Lalu ada terbukanya kesempatan kerja, perekonomian stabil, serta surplus neraca pembayaran luar negeri dan distribusi pendapatan merata. Namun dalam pelaksanaannya pasti setiap negara bahkan menemui hambatan atau masalah untuk mencapai pembangunan ekonomi ini. Di sini Ibu mencantumkan 4 permasalahannya. Yang pertama adalah kemiskinan ya. Nah, kemiskinan ini menjadi suatu masalah yang tidak pernah terselesaikan dalam setiap tahapan pembangunan ekonomi negara berkembang. Mengapa demikian? Diakibatkan karena adanya siklus yang terjadi secara berulang dan sulit terselesaikan, yang sering diistilahkan dengan lingkaran kemiskinan. Nah, lingkaran kemiskinan ini merupakan serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara ini akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih lanjut gitu. Nah, kedua ada pengangguran. Nah, adanya pengangguran ini akan menyebabkan daya beli masyarakat ini berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi juga akan berkurang. Keadaan demikian ini tidak merangsang kalangan investor ya untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Nah, dengan demikian tingkat investasi itu menurun. Nah, sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. Ketiga ada ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, ketimpangan ini akan membuat jurang si kaya dan si miskin ini semakin curam yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan berpotensi untuk memicu terjadinya berbagai tindakan kriminal. Serta yang terakhir adalah tingginya pertumbuhan penduduk. Nah, hal ini disebabkan karena tingginya angka kelahiran di suatu negara. Ketika jumlah penduduk produktif yang meningkat terus melebihi tingkat kesempatan kerja, nah, menimbulkan banyaknya pengangguran yang tadi Ibu telah sebutkan ya. Bagaimana dampak pengangguran ini? Lalu apa yang harus dilakukan negara dalam menghadapi masalah ini? Sebetulnya ada beberapa strategi, misalnya untuk meningkatkan pertumbuhan suatu negara ya. Negara tersebut perlu meningkatkan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi.
Nah, selain itu ada 4 strategi lainnya. Di sini ada peningkatan kualitas pendidikan, mengembangkan kegiatan ekonomi, menyediakan infrastruktur penunjang untuk kegiatan ekonomi dan mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang kurang diperhatikan ya. Di Indonesia sendiri ternyata memiliki sistem perencanaan pembangunan ekonomi. Yang pertama ada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah yang diprogram selama 20 tahun dan jangka menengah nasional dan daerah yang diprogram selama 5 tahun. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari Ibu mengenai pembangunan ekonomi. Lebih jelasnya, kalian bisa lebih membaca mengenai pembangunan ekonomi ini di modul atau buku paket yang telah Ibu sebutkan di pertemuan kemarin. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di sistem Sevima Edling ini atau di grup WhatsApp agar semua murid bisa mengetahui informasi tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.